sampai aminnya di foto. Ada judul bukunya itu. Satu aja yang diambil. Apa judul bukunya? Kelas 7 ya. Analisis bahan aja dengan otentik. Sesuai dengan SPL. Terus kita juga harus punya buku yang akan kita analisis. Jadi enggak, bukunya kan ada di sini. Jadi memang nggak bisa bagi-bagi. Soalnya mereka menganalisis tapi di sini ada kondisi menurut ini kuncinya bisa. Misalkan bahwa sama apa ini dibantu, berarti yang satu SKR Saya Widianto, wakil dari rekan-rekan NGMP. Kebetulan kami akan membawakan hasil penilaian kita tentang objek pilar pengamatannya bab 1 dan bab 2 klasifikasi budaya. Yang pertama bisa dilihat oleh ibu-ibu dan bapak-bapak guru. Yang pertama, pada poin pertama yaitu sesuai dengan standar kompetensi lulusan dalam buku guru ilmu pengetahuan alam. Di situ standar kompetensi lulusan terpenuhi dengan kriteria skill, knowledge, dan attitude ada di situ semua. Jadi 1-3 skill. Ya, saya terangkan mengenai skill diantaranya contohnya di bab 1 pengamatan kita tentang satuan yang kita ukur dari sini. Kita bisa mengukur jarak intervalnya dari titik A sampai titik B, katakan titik simbol depan sampai titik belakang. Kemudian di situ ada nilai ketelitian kejujuran, aspek kejujuran. Namanya attitude. Kemudian satu lagi knowledge. Di situ ada satuan CGS dan MKS, ya. Centimeter gram sekon sama meter gram sekon. Di situ udah mencakup 3 aspek dan dari kelulusan. Kemudian objektif, akuntabel, dan sistematis. Ya. Jadi di situ ada namanya ibu-ibu sama bapak. Ya. Ibu-ibu sama bapak-bapak biasa terangkan ke putra putri serta didik. Di situ ada namanya penelitian yang tadi dijelaskan sama bapak itu. Jadi pengamatannya itu harus
terus di sini udah diajukan di bab 1. Ya, kemudian untuk cakupan materi di sini kita menyetujui bahwa itu sudah terpenuhi. Untuk bab itu di atas nomor 4 dan 4. Kriteria, ya, kriterianya, kemudian akurasi, kemudian kejujuran juga. Berdiri, Pak. Jadi menurut Profesor Mr. Dio tadi prinsip penilaian itu ada yang pertama SOHI, maksudnya SOHI bisa dijelaskan nanti di bahasa Arab. Kemudian objektif, akuntabel, adil, sistematis, ya, terbuka untuk seluruh siswa dan menyeluruh, artinya tidak ada kesenjangan antara siswa satu dengan yang lain. Itu tidak ada sekat. Ada pembatas. Prinsip penilaian juga menurut kurikulum 2013 itu dimasukkan seperti etika, sopan santun dan sebagainya, termasuk dalam kriteria ini, termasuk juga kejujuran yang nilai ini hampir hilang di Indonesia. Nggak usah, Pak. Berkaitan dengan masalah alokasi waktu. Saya tadi nggak begitu menyimak, mohon maaf, untuk alokasi waktu yang disiapkan oleh yang ada di silabus dengan materi yang kelompok bapak atas, itu apakah memungkinkan cukup atau tidak? Karena kalau di sini kan terpenuhi bapak semua. Mengingat kurikulum 2013 ini barangkali menuntut siswa untuk lebih banyak explore, kemudian lebih banyak penilaian. Sementara kalau kita lihat dari materi ini ada pengukuran, mungkin untuk pengukurannya kan yang sedikit agak perlu ditekankan juga adalah ada konversi ya Bu ya. Kadang-kadang materi itu sudah disampaikan waktu di MI atau di SD, tapi ketika masuk di bangku SMP atau MTS, anak-anak itu harus pulang kembali dan itu cukup lama dengan tangga dengan tangga konversi itu. Jadi kalau kita amati barangkali untuk konversi saja itu hampir setengah jam pelajaran. Jadi kalau misalnya satu kali pertemuan 2 jam, mungkin kita bisa menghabiskan 40 menit. Terima kasih. Menjawab pertanyaan Pak Nur, sebetulnya kesalahan itu kan bukan di tingkat kita, bukan di level SMP atau MTS, itu di level SD. Bagaimana cara mengajar mereka di SD, itu masalahnya. Oleh karena itu saya sebetulnya kalau menimbang-nimbang segala sesuatunya tentang kurikulum 2013, memang ada sikap pesimis itu ada Bu. Adanya kenapa? Karena kelas 6 kita yang sekarang ini belum kurikulum 2013, itu masalahnya. Ya kan? Kita nanti yang masuk kurikulum 2013, baru di SMP suasananya beda. Nah ini kan berat ya. Tapi memang tantangan berat buat kita. Jadi tidak hanya materi satuan Pak Muhammad, hampir semua nanti akan seperti itu masalah mata pelajaran. Iya kan? Jadi kalau kita kekurangan waktu terus ya 8 jam lah 1 minggu baru beres ini Pak. Terus bagaimana siasatnya, Pak? Kita tambah aja. Ya karena kebijakannya dinas sudah cukup, Yang lawan memiliki kebijakan sendiri. dari 4 jadi 5. Nah gitu. Kita jadi 5 tambah 1 atau 2, 6 jam atau 7 jam baru bisa selesai. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Restu Firda dari MTS Ilmu Awana. Baik, saya dikasih kepercayaan oleh teman-teman untuk menyampaikan apa tadi yang telah kita diskusikan mengenai analisis guru dan siswa pada kurikulum 2013. Di sini kita membahas bab 3 dan bab 4. Bab 3 yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup.
Dari format analisis yang pertama itu kesesuaian dengan SKL. Itu dari hasil diskusi kami ini cukup terpenuhi ya, karena di sana juga sudah ada pengetahuannya, keahliannya dan sikap berikutnya. Kemudian untuk poin yang kedua, kesesuaian dengan kompetensi inti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ini menanggapi masalah kaitan dengan informasi keterpaduan penerapan model pembelajaran kemajuan terpadu. Di sini saya bingung ya, menafsirkan yang saya tafsirkan ini penerapan materi dengan keadaan bisa nggak sih materi ini diterapkan dengan berbagai peralatan dan yang akan diteliti atau diamati gitu ya. Tadi ada fisika, matematik, fisika, biologi, kimia gitu ya. Di pengukuran misalnya ya. Kemudian yang kedua juga ada kaitannya biologi, fisika dan kimia misalkan ya. Nah ini bingung kimianya di mana, fisikanya di mana, padahal pembelajaran biologi misalkan ciri-ciri makhluk hidup. Yang saya tafsirkan di sini informasi keterpaduan itu artinya kita lihat di situ sumber, kira-kira informasi ini dengan keterpaduan lingkungan bisa sejajar nggak sih? Kalau enggak gitu ya, dengan cara apa tindak lanjutnya? Maksud saya begitu. Jadi ini mohon dijelaskan keterpaduan biologi udah jelas ya. Tadi fisika, untuk fisika bagaimana biologi dengan kimianya di mana gitu? Pengukuran misalkan ya. Nah sekarang ciri-ciri makhluk hidup, fisikanya di mana gitu ya? Mungkin kimia misalnya dikait-kaitkan, tapi untuk fisikanya di mana? Nah ini mohon dijelaskan. Untuk penafsiran saya adalah informasi dari tema itu diterapkan dengan peralatan dan kesediaan lingkungan yang kira-kira nyampe enggak dengan keadaan sekolah kita, kondisi kita. Itu yang mohon dijelaskan gitu ya. Itu aja.